kreatif Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kreatif, dimanapun kalian berada, hari ini kita akan belajar dari rumah di YouTube channel Ruang Siar Guru. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Pak Ardian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi operasi hitung campuran bilangan cacah. Seperti apa materinya? Yuk, kita belajar sama-sama. Semangat! Ya, baik anak-anak kreatif, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak nantinya dapat menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan cacah dengan benar. Sehingga nanti anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan berbagai macam soal dan mengerti apa itu dan menyelesaikannya bagaimana operasi hitung campuran bilangan cacah. Ya, anak-anak kreatif dimanapun kalian berada, apa itu operasi hitung campuran bilangan cacah? Ya, operasi hitung campuran bilangan cacah adalah operasi hitung yang melibatkan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Bagaimana ya kira-kira aturan pengerjaannya anak-anak kreatif? Ya, yang pertama, kerjakan terlebih dahulu apabila ada tanda dalam kurung. Jadi nanti anak-anak dapat cermati di dalam soal, apabila ada tanda dalam kurung, anak-anak dapat mengerjakan terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, aturan pengerjaannya adalah kerjakan kali atau bagi urutan dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya, kerjakan penjumlahan atau pengurangan dari kiri ke kanan. Nah, sesuai dengan aturan tadi dapat kita simpulkan bahwa urutan yang pertama yaitu tanda kurung terlebih dahulu sesuai tingkatannya tadi. Kemudian kita dapat mengerjakan perkalian atau pembagian. Dan yang terakhir nantinya kita dapat mengerjakan penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu ya anak-anak kreatif ya. Nah, di sini Pak Guru memiliki gambar. Anak-anak bisa cermati ya anak-anak kreatif di rumah. Coba dari 4 gambar ini ada 4 tanda operasi hitung. Kira-kira mana yang dikerjakan pertama kali? Yuk coba anak-anak berpikir sebentar. Ya, cermati di antara 4 tanda ini. Yang pertama kira-kira benar sekali, perkalian. Ya, kemudian pembagian, perkalian atau pembagian, tadi posisinya itu sama ya. Selanjutnya baru kita bisa mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu ya anak-anak kreatif ya, dapat kita pahami bersama aturan pengerjaan operasi hitung bilangan cacah. Nah, selanjutnya anak-anak kreatif, kita akan belajar contoh penyelesaian soal operasi hitung campuran bilangan cacah yang melibatkan 2 operasi hitung. Bagaimana kira-kira ya anak-anak ya? Ya, yang pertama coba nanti kita lihat dulu di soal. 603 ditambah 85 dikali 28. Sesuai dengan aturan pengerjaan tadi, kira-kira mana yang dikerjakan terlebih dahulu anak-anak kreatif? Ya, benar. Perkalian terlebih dahulu. Kalau kita cermati di dalam soal, 85 dikali 28. Nah, itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Ayo, dihitung 85 dikali 28. Hasilnya berapa ya anak-anak ya? Ya, 2380. Benar. Kemudian nanti kita akan menjumlahkan hasil tersebut dengan 603. Karena 603 tadi posisinya berada di paling depan dan operasi hitungnya adalah penjumlahan. Baru penjumlahan ini dapat kita hitung 603 ditambah 2380. Nah, hasilnya berapa ya anak-anak ya? 2983. Benar sekali. Nah, anak-anak kreatif luar biasa, hebat, pasti mampu dengan mudah memahami apa yang Pak Guru berikan.
Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar ke tingkatan yang lebih sulit lagi. Tetapi kalau anak-anak kreatif belajar di rumah tentunya tidak ada yang sulit ya dalam hal ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar contoh soal operasi hitung campuran yang melibatkan 3 operasi. Kita cermati ada 3 operasi di sini. Yang pertama nanti ada operasi hitung penjumlahan, ada juga pembagian dan juga pengurangan. Nah, kira-kira mana yang dapat kita kerjakan dulu anak-anak? Sesuai dengan aturan tadi. Yo, mari kita berpikir. Benar sekali. Kedudukan bagi itu lebih tinggi. Atau pembagian tadi kedudukannya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka kita bisa mengerjakan pembagian terlebih dahulu. Coba kita hitung 165 dibagi 11. Kita akan mendapatkan hasil 165 dibagi 11 yaitu 15. Selanjutnya dari kiri kita tulis 120 ditambah 15 dikurang 6. Sesuai dengan aturan tadi, ingat-ingat ya anak-anak ya. Nah, ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita akan mengerjakan mulai dari posisinya yang kiri terlebih dahulu, yaitu penjumlahan. Selanjutnya kita akan menghitung 120 ditambah 15. Karena kedudukan tambah dan kurang tadi sama ya. Nah, sehingga kita harus mengerjakannya urut dari yang paling kiri. Nah, berapa ya anak-anak hasil dari 120 ditambah 15? Ya, benar, 135. Baru selanjutnya kita akan mengurangkan dengan angka 6. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil 129. Nah, seperti itu anak-anak kreatif. Paham? Ya, semoga anak-anak dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya anak-anak kreatif, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mencoba untuk menyelesaikan contoh soal operasi hitung campuran bilangan cacah yang melibatkan 4 operasi hitung. Ya, ada tambah, ada kali, ada kurang, dan bagi. Coba kita cermati, 50 ditambah 10 dikali 65 dikurang 225 dibagi 5. Sesuai dengan aturan pengerjaan tadi, maka kita dapat mengerjakan operasi hitung perkalian dulu. Mengapa? Ya, karena kedudukan kali dan bagi itu lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Karena letak perkalian posisinya lebih kiri daripada pembagian, maka kita dapat mengerjakan operasi hitung perkalian terlebih dahulu. Ya, berarti kita dapat menghitung dulu 10 dikali 65. Anak-anak kreatif yang hebat di rumah, hitung. Tentunya sangat mudah, kita mengalihkan 10 dikali 65. Hasilnya adalah 650. Ya, baru kita kemudian menuliskan kembali dari posisi yang paling kiri tadi 50. Kemudian kita jumlahkan dengan 650, kita kurangkan dengan 225 dibagi 5. Selanjutnya sesuai aturan tadi, maka kita akan mengerjakan operasi hitung pembagian. Dalam hal ini kita lihat soal kembali, kita akan menghitung 225 dibagi 5. Ya, 225 dibagi 5 hasilnya berapa anak-anak? 45. Ya, sekarang kita akan menghitung lagi sesuai dengan aturan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah tadi. Dari kiri, karena ada 2 operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. 50 ditambah 650. Karena penjumlahan letaknya lebih kiri daripada pengurangan, maka kita kerjakan terlebih dahulu ya anak-anak kreatif ya. Berapa hasilnya anak-anak kreatif? Ya, 700. 700 baru kita akan
kurangkan dengan 45. Kita akan mendapatkan hasil berapa anak-anak? 655. Seperti itu anak-anak kreatif, dapat dicermati, dipahami dengan benar. Nah, nanti anak-anak akan pintar dan mampu menyelesaikan hingga 4 operasi hitung. Oke anak-anak kreatif, sekarang kita akan melanjutkan contoh soal yang terdapat tanda dalam kurung. Contoh soal yang ada tanda dalam kurung, coba kita lihat bersama anak-anak kreatif. 506 dibagi 11 ditambah dalam kurung 269 dikurang 264 dikali 43. Kalau kita mengingat-ingat sesuai dengan aturan pengerjaan tadi, maka apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu anak-anak kreatif? Ya, benar. Tanda dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kira-kira anak-anak dapat menghitung ya, 269 dikurangi 264. Tentunya sangat mudah sekali. Hasil pengerjaan dari 269 dikurang 264. Hasilnya berapa ya anak-anak? 5. Benar sekali. Selanjutnya kita tetap harus menuliskan angka dari posisi yang paling kiri tadi. Kita tulis kembali yaitu 506 dibagi 11 ditambah 5 dikali 43. Berarti masih ada 3 operasi hitung, yaitu bagi atau pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Nah, ada pembagian dan perkalian, kira-kira kita kerjakan mana terlebih dahulu? Karena pembagian letaknya lebih kiri atau berada di sebelah kiri daripada perkalian, maka kita harus mengerjakan operasi hitung pembagian terlebih dahulu anak-anak kreatif. 506 dibagi 11. Anak-anak hebat dan luar biasa pasti juga dengan mudah sekali dapat menghitung 506 dibagi 11 ya anak-anak ya. Nah, berapa anak-anak 506 dibagi 11? Ya, benar, 46. Nah, tadi kita sudah tahu ya bahwa pembagian itu kita kerjakan terlebih dahulu, hasilnya 46. Kemudian kita baru dapat menuliskan 5 lagi dan dikalikan 43. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya masih ada 2 operasi hitung, yaitu penjumlahan dan perkalian. Sesuai aturan pengerjaan tadi kita ingat-ingat jelas bahwa perkalian harus kita kerjakan terlebih dahulu. Dalam hal ini kalau kita melihat soal kita kerjakan 5 kali 43. Berapa anak-anak kreatif 5 kali 43? Ya. Ya, benar. Hasilnya adalah 215. Dan yang terakhir kita baru bisa menjumlahkan hasil dari 46 ditambah 215. Kita akan mendapatkan hasil dari contoh soal yang terdapat tanda dalam kurung ini, yaitu 261. Luar biasa anak-anak kreatif hari ini sudah bisa belajar operasi hitung campuran bilangan cacah dari 2 operasi hitung, 3 operasi hitung, 4 operasi hitung, dan operasi hitung yang terdapat tanda dalam kurung. Nah, semoga anak-anak dapat memahami apa yang Pak Ardian sampaikan. Nah, anak-anak, untuk melengkapi pembelajaran hari ini, Pak Ardian memiliki hadiah untuk anak-anak. Jadi hadiahnya berupa soal. Anak-anak dapat mengerjakan soal ini di rumah. Nanti soal ini dapat anak-anak sampaikan hasil jawabannya ke guru kelas masing-masing. Semoga anak-anak dapat menyelesaikan soal ini dengan benar ya setelah melihat video pembelajaran kita tadi. Semangat mengerjakan anak-anak. Ya, jangan
mudah putus asa ketika mengalami kegagalan. Ya, sekarang anak-anak kita akan melanjutkan sebuah soal. Soalnya ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita menghitung angka-angka biasa, kita akan belajar soal ini dalam bentuk soal cerita. Nah, anak-anak suka mendengar cerita ya di rumah ya. Dengan siapa biasanya anak-anak mendengar cerita? Ya mungkin anak-anak pernah mendengar cerita dari orang tua, atau dari kakak, atau dari saudara. Nah sekarang anak-anak akan mendengar cerita dari Pak Ardian. Pak Ardian mempunyai 3 bungkus kelengkeng. Nah di sini Pak Ardian membawa hadiah 3 bungkus kelengkeng untuk anak-anak. Ya. Ada 3 bungkus kelengkeng. Ini anak-anak, 1, 2, 3. Ada 3 bungkus kelengkeng. Kemudian Bu Ardian membeli tambahan kelengkeng sebanyak 2 bungkus anak-anak. Ya, ada 2 bungkus kelengkeng. 1 bungkus lagi dibeli oleh Bu Ardian. Dan 1 bungkus lagi, ada 2 bungkus kelengkeng yang dibeli oleh Bu Ardian. Anak-anak kreatif, setiap bungkus kelengkeng berisi 3 kelengkeng. Kalau kita lihat ya, di sini semuanya isinya 3. 1, 2, 3. Kelengkeng milik Pak Ardian dan Bu Ardian tadi akan dibagikan kepada 3 anak. Nah mungkin ini salah satunya nanti anak-anak kreatif ya yang suka makan kelengkeng, dapat Pak Guru beri hadiah kelengkeng. Ya ada 3 anak. Nah pertanyaannya, berapa banyak kelengkeng yang diterima oleh setiap anak? Yo coba kita cermati tadi. 3 bungkus kelengkeng tadi dibeli oleh Pak Ardian, kemudian 2 bungkus kelengkeng dibeli oleh Bu Ardian. Kira-kira jumlah bungkus kelengkeng dulu ada berapa? Ya berarti banyak kelengkeng yang diterima oleh setiap anak, dapat kita hitung dulu ya. Nah 3 tambah 2. 3 tadi dari 3 bungkus, 2 tadi dari 2 bungkus. Kita beri tanda dalam kurung karena harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian kita kalikan 3. Mengapa dikali 3? Karena masing-masing bungkus terdapat 3 buah kelengkeng. Jadi 3 tambah 2 tadi 5. Kemudian karena masing-masing bungkus ada 3 buah kelengkeng, maka kita kalikan 3. Nah, selanjutnya karena akan dibagikan kepada 3 anak, 1, 2, 3. Nah, berarti dalam operasi hitung campuran matematika kita tulis dibagi 3. Ya, coba sekarang kita kerjakan terlebih dahulu ya. 3 tambah 2 berarti ada 5 bungkus. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian karena masing-masing bungkus tadi ada 3 buah kelengkeng berarti 5 kali 3 ya. Dan dibagikan kepada 3 orang anak berarti dibagi 3. 5 kali 3 berapa anak-anak? Ya benar sekali, cukup mudah ya kalau kita hitung nanti satu persatu, waktu kita tidak cukup. Karena anak-anak sudah kelas 4, anak-anak sudah bisa menghitung 5 kali 3, berapa? Pintar sekali, 15 ya. 15 kita akan membagikan kepada 3 orang anak tadi ya. Coba kalau kita masukkan satu persatu ya, coba 1 anak 1 masing-masing mendapatkan 1. Kira-kira kalau 15 dibagi 3 kan seperti ini ya. Masing-masing anak mendapatkan 2. Kemudian masing-masing anak mendapatkan 3. Di bungkus yang keempat kita ambil, masing-masing anak mendapatkan 4. 15 dibagi 3 tadi ya. Di bungkus yang kelima juga ada 3. Kita bagikan ke 3 orang anak. Berarti tadi sudah 4 ya masing-masing anak ya.
Nah, berarti tambah satu lagi. Berarti masing-masing anak mendapatkan 5 buah kelengkeng. Nah, seperti itu anak-anak kreatif. Berarti 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi, setiap anak mendapatkan 5 buah kelengkeng. Gimana anak-anak kreatif? Dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini? Semoga anak-anak paham, mengerti apa yang telah Pak Ardian jelaskan ya. Cukup mudah bukan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menghadapi hal seperti ini ya anak-anak kreatif ya. Ya, anak-anak yang hebat dan kreatif pasti bisa dengan mudah menyelesaikan permasalahan seperti ini. Nah, yang terakhir anak-anak, Pak Guru punya hadiah yang terakhir untuk anak-anak kreatif. Kali ini soalnya setingkat lebih sulit daripada soal yang pertama tadi. Kita akan belajar untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal HOTS. Apa itu HOTS anak-anak? Ya, soal high order thinking skill. Coba kita cermati ya. Nah, kembali lagi ini soalnya masih Pak Ardian lagi. Karena Pak Ardian suka membeli buah-buahan. Kalau tadi kita sudah membeli kelengkeng, ya, kelengkengnya kita simpan dulu ya anak-anak ya. Nah, kali ini Pak Ardian akan membeli jeruk. Nah, Pak Ardian membeli 4 bungkus jeruk. Coba Pak Guru tunjukkan dulu ya. Jeruk yang Pak Guru beli ada 4 bungkus jeruk. Nah, ini anak-anak. Ada yang suka jeruk anak-anak? Ya, enak sekali ya. Jeruk dapat kita gunakan untuk minuman kalau yang ini. Ya, ini khusus untuk minuman. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 bungkus jeruk. Setiap bungkus berisi 4 buah jeruk. Masing-masing ada 4 jeruk anak-anak. 1, 2, 3, 4. Anak-anak dapat memahami ya. Seluruh jeruk tersebut dipindahkan ke dalam beberapa stoples. Nah, beberapa stoplesnya ini yang kita belum tahu. Karena soalnya ini lebih memerlukan tantangan daripada soal yang tadi. Ayo anak-anak yang selalu ingin tantangan, nah coba ini. Toplesnya belum Pak Guru sediakan ya anak-anak ya. Nanti anak-anak berpikir lebih dahulu. Masing-masing stoples diisi dengan 5 jeruk. Nah, dari 4 bungkus ini yang masing-masing ada 4 buah jeruk, kita akan mengisi ya. Stoples-stoples itu masing-masing stoples ada 5 buah jeruk. Pertanyaannya yang pertama, berapa banyak stoples yang diperlukan oleh Pak Ardian? Kalau masing-masing stoples nanti ada 5, 5, 5 ya. Yang kedua, berapa banyak jeruk yang tidak dapat dimasukkan ke dalam stoples? Ya, coba kalau kita hitung dulu masing-masing ya. Jeruk ini kita kelompokkan menjadi 5 buah dulu anak-anak. Ini kan ada 4 ya. Ada 4, berarti kalau supaya menjadi 5 kita tambahkan berapa nih anak-anak ya? 4 tambah berapa supaya hasilnya 5? Ya benar, 1. Berarti ada 5 yang pertama. Karena 1 stoples ada 5 buah jeruk. Kemudian 5 yang kedua. Nah ini 3, sudah ada 3, berarti kita harus menambahkan berapa jeruk lagi supaya jadi 5? 2, pintar sekali ya anak-anak kreatif ya. Ya, berarti ada 5 yang kedua. Sudah ada 5 yang pertama, kemudian 5 yang kedua, ternyata masih ada lagi. Berarti kita bisa membuat lagi 5 yang ketiga anak-anak. Ya, kita akan meletakkan di sini. Ya, terlihat ya anak-anak ya, 5 yang ketiga. Sudah ada 4, berarti tambah berapa lagi supaya ada 5? 1, 2, 3, 4, tambah 1 lagi jeruk. Berarti ada 5. Nah, dari 5 buah yang telah kita bagi tadi, kira-kira ada berapa bagian jeruk tadi yang dapat kita masukkan menjadi berapa stoples tadi ya.
Berarti tadi kan ada 5 jeruk yang pertama, kita dapat masukkan di stoples yang pertama. Ini 5 jeruk yang pertama. Kemudian 5 jeruk yang kedua, kita masukkan di stoples yang kedua. Dan yang terakhir 5 jeruk ketiga, kita masukkan ke dalam stoples yang ketiga. Dari apa yang telah kita praktekkan ini anak-anak kreatif, kita bisa menjawab soal yang pertama. Jadi kalau di dalam matematika kita bisa tuliskan 4 bungkus jeruk tadi dikali 4 karena masing-masing bungkus itu ada 4 jeruk. Kemudian dibagi 5 ya, karena masing-masing stoples itu berisi 5 buah jeruk. Nah, berarti 4 kali 4 hasilnya adalah 16 dibagi 5. 16 dibagi 5 itu sebenarnya tidak utuh ya, tidak utuh ketemu, masih ada sisanya. Ya, sisanya berapa, tetapi kita tuliskan dulu 3. Dari apa yang telah kita kerjakan tadi kita sudah bisa menjawab ada 3 buah stoples untuk menjawab soal yang pertama. 1, 2, 3. Nah, bagaimana Pak Guru untuk sisanya ya kira-kira? Tadi kan kita sudah belajar atau di dalam soal tadi sudah kita baca ya anak-anak ya. Berapa banyak jeruk yang tidak dapat dimasukkan ke dalam stoples. Jadi 16 dibagi 5. Yang paling mendekati adalah 3. Sisanya ini adalah jawaban yang B. Sisanya 1. Ya, sisa 1. Jadi banyak jeruk yang tidak dapat dimasukkan ke dalam stoples adalah 1 buah jeruk. Nah, ayo anak-anak, siapa yang suka jeruk? Ya, Pak Guru akan berikan kepada anak-anak sebagai hadiah tambahan. Ya, ditangkap ya anak-anak ya. Bagus. Ya. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Nah, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak ya. Dari yang pertama tadi kita sudah belajar bagaimana mengerjakan operasi hitung campuran bilangan cacah. Bagaimana aturannya tadi? Ya, yang pertama urutannya tadi tanda dalam kurung terlebih dahulu. Ya, kemudian apabila ada perkalian atau pembagian kita kerjakan selanjutnya. Tentunya dari urutan yang paling kiri ke kanan ya. Dan yang terakhir kita baru bisa mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Ya, kita tadi juga sudah belajar soal cerita. Bagaimana anak-anak? Cukup paham ya? Nah, semoga dari apa yang telah Pak Ardian sampaikan tadi, anak-anak dapat memahami kembali nanti untuk review pelajaran. Nah, saran dari Pak Guru, rajinlah berolahraga, jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, ya. Kemudian jangan lupa untuk memakai masker. Ya, kalau melihat YouTube, tayangan YouTube setiap hari, apalagi menonton channel Ruang Siar Guru, jangan lupa untuk selalu didampingi oleh orang tua. Ya, sekedar mengingatkan anak-anak kreatif, anak-anak hebat seluruh Indonesia, jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Siar Guru. Terima kasih. Cukup sekian dari Pak Ardian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat anak-anak.